Nah, oke teman-teman, selamat datang di video kedua. Jadi kemarin kan itu kita sudah membuat jaringan yang paling sederhana ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang IP address dan juga subnetting. Oke, langsung aja. Nah, jadi IP itu kan ada dua versi ya, ada versi 4 dan versi 6. Dimana kalau versi 4 itu jumlahnya ada 32 bit. Jadi setiap oktet ini jumlahnya ada 32 bit. Nah, untuk bitnya misal saya definisikan dengan X. Nah, X itu dia berisi angka 0 sampai 255. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan membahas tentang IP address. Nah, misal di sini saya punya IP 192.168.1.1/24. Nah, teman-teman, 24 itu dia adalah prefixnya, atau prefix adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk mendapatkan prefix ini nih, kita perlu melakukan subnetting. Nah, di subnetting juga kita nggak hanya akan mencari prefix, tapi kita akan mencari total IP subnet mask, IP network, broadcast, dan juga IP range. Oke, langsung aja kita akan coba untuk contoh yang pertama dari IP yang ini. Misal di sini kan ada IP 192.168.1.1/24. Nah, kita akan mencari total IP-nya nih teman-teman. Nah, untuk rumusnya itu 32. Nah, 32 itu dapat dari mana sih teman-teman? Nah, 32 itu dapat dari total bit pada IP versi 4, yaitu 32 bit dikurang prefixnya. Nah, jadi sama dengan 32 dikurang, di sini prefixnya adalah /24, jadi 32 dikurang 24 sama dengan 28. Nah, setelah mendapatkan 8, kita di sini akan mencari lagi 2. Jadi 2 ini emang default dari rumusnya ya teman-teman. Berarti 2 pangkat 8. 8 itu hasil dari yang ini teman-teman. Kemudian 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, totalnya itu ada 256. Nah, 256 ini ialah dari 0 sampai 255. Kalau kalian hitung dari 0 sampai 255 itu kan totalnya ada 256. Nah, setelah mendapatkan total IP, kita akan mencari subnet mask. Untuk subnet masknya itu rumusnya 256, ini adalah defaultnya, atau 256 ini adalah total IP-nya nih teman-teman. Kemudian dikurangi dari hasil perpangkatan yang tadi. Tadi kan hasilnya 256 ya teman-teman. Jadi berarti 256 dikurang 256 sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita dapat subnet masknya itu 255.255.255.0. Setelah itu kita bisa mencari networknya. Untuk networknya itu IP-nya itu selalu 0. Nah, kemudian untuk IP broadcast-nya itu 255 ya teman-teman. Jadi ini kan tadi 0, ini adalah IP network-nya 255, ini adalah IP broadcast-nya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan IP range. Jadi untuk IP range ini angka setelah IP network yaitu 1, dan sebelum IP broadcast yaitu 255 dikurangi 1 sama dengan 256. Terus lanjut ke soal yang kedua, ada IP 172.168.5.1/26. Nah, pertama kita akan mencari total IP, rumusnya itu 32 dikurang prefix. Nah, prefixnya 26 sama dengan 32 kurang 26 sama dengan 6. Nah, 6 ini menjadi pangkat dari 2 pangkat 6 sama dengan 64. Untuk total IP-nya 64. Untuk subnet masknya itu 256 dikurang hasil dari perpangkatan tadi. Jadi 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Oleh karena itu kita mendapatkan subnet mask 255.255.255.192. Nah, IP network selalu dimulai dari 0. Kemudian untuk IP broadcast-nya itu 64 dikurang 1 yaitu 63. Untuk IP range-nya setelah IP network yaitu 1. Untuk IP broadcast-nya sebelum 63 yaitu 62. Nah, kenapa ini seperti ini teman-teman? Nah, karena pada defaultnya itu IP network dan IP broadcast itu nggak bisa digunakan. Oleh karena itu, untuk network kita bisa menggunakan yang setelahnya yaitu 1, dan IP broadcast menggunakan yang sebelumnya, karena yang 63 ini tidak bisa digunakan. Jadi ada 62. Lanjut ke kasus yang ketiga, ada IP 10.10.10.70/27. Nah, langsung aja kita cari total IP-nya. 32 kurang prefix sama dengan 32 kurang 27 sama dengan 5. Nah, terus sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Total IP-nya adalah 32.
subnet masknya 256 dikurang hasil perpangkatan tadi 256 dikurang 32 yaitu sama dengan 224, sehingga subnet masknya itu 255.255.224. Nah ini teman-teman, kalian bisa mengabaikan yang dua ini dulu, yang ini sama yang ini. Kita fokus yang dua yang di sini dulu saja. Nah langsung saja kita cari IP network dan broadcastnya. IP network selalu dimulai dari 0, kemudian IP broadcastnya dari hasil pangkat tadi dikurang 1 sama dengan 32. Nah kalian bisa lihat nih teman-teman, kita fokus ke bagian akhir ini saja. Di sini kan 70. Nah 70 ini dia tidak termasuk ke dari yang ini, karena di sini batasnya itu 31. Nah, oleh karena itu, ada yang namanya blok subnet nih. Nah, jadi cara mendapatkan blok subnet itu kita cukup tambahkan dari total IP-nya. Ini kan ada 32 total IP. Nah, 0 ditambah 32 itu 32. Kemudian 32 ditambah 32 itu adalah 64. Nah, cara untuk mencari broadcast-nya itu 32 dikurang 1 sama dengan 31. Terus kemudian 64 dikurang 1 sama dengan 63. Nah ini 95 itu diperoleh dari 64 ditambah 32 itu berapa, kemudian dikurang 1 sama dengan 95. Nah kita lihat nih, jadi blok subnet itu kalau konsepnya kayak kamar. Misal ada suatu apartemen, ada kamar 1, kamar 2, kamar 3, jadi gampangnya seperti itu. Nah untuk IP yang 70 ini dia termasuk masuk ke dalam blok subnet yang ketiga ini, yang ini 1, ini 2, ini 3. Terus jika sudah, kita bisa menentukan IP range-nya nih teman-teman. Misal kita akan menggunakan blok subnet, misal kita menggunakan blok subnet yang ketiga, yang ini. Nah kita bisa menentukan range-nya. Untuk range-nya itu kan IP network dan juga broadcast nggak bisa digunakan. Jadi di sini range-nya itu dari 65 sampai 94. Ini adalah IP range dari blok subnet yang ketiga. Nah oke, kita akan bahas tentang IP public dan IP private. Nah oke, kita akan bahas tentang IP public dan IP private. Jadi teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang IP public. Jadi IP public itu IP yang bisa diakses semua orang, dimanapun dan kapanpun. Contoh dari IP public itu ada facebook.com, terus kalian juga tidak asing dengan google.com atau juga youtube.com. Nah itu adalah IP public. Bisa diakses oleh siapa saja. Lalu IP private ini sesuai dengan namanya, yaitu private, jadi nggak bisa diakses oleh semua orang dan juga nggak bisa diakses di mana saja. Contoh IP private itu kan kantor, terus ada di lab sekolah atau ruang-ruang di sekolah. Nah itu kan IP-nya private, jadi nggak bisa diakses oleh siapapun, hanya seseorang yang ada di tempat itu. Contohnya seperti wifi kantor, sekolah, dan lainnya. Nah, saya akan bahas lanjut tentang switch dan router. Konsep switch dan router. Jadi switch fungsinya itu untuk menghubungkan device yang satu network atau satu blok subnet. Misal ada komputer A dan komputer B, dia itu bisa memakai blok subnet yang pertama, yang ini tadi ya teman-teman, yang ini. Nah itu mereka bisa dihubungkan dengan switch. Sedangkan kalau router misal komputer A menggunakan blok subnet yang pertama, kemudian komputer B menggunakan blok subnet yang kedua. Nah itu secara defaultnya mereka komputer A dan komputer B itu nggak bisa saling komunikasi. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya router. Jadi untuk menghubungkan device yang berbeda network. Nah oke, kali ini kita lanjut untuk praktek switch dan praktek router di Cisco-nya. Teman-teman kalian bisa buka Cisco yang topologi sederhananya. Untuk ininya kalian bisa hapus saja, kalian bisa klik yang ini, delete, terus kita klik yang ininya lagi, ini kita juga tambahkan PC. Nah setelah itu kita klik yang ini. Nah setelah itu kita klik yang ini, network device, klik yang switch.
Dan ini saya misal pakai switch yang ini, yang pertama. Saya letakkan di sini. Kemudian di sini saya akan mengubah nama biar tidak bingung. Ini PC sudah mengganti nama biar tidak bingung. Di sini PC 1 dan di sini PC 2. Setelah itu kita bisa menghubungkan kabel yang ini otomatis dari PC 1 ke switch, terus kemudian lagi dari switch ke PC 1 ke PC 2. Nah, selanjutnya kita akan memasang IP di setiap PC-nya nih. Oke, kita lihat lagi tadi IP yang kita peroleh. Nah, kita akan memakai blok subnet yang pertama, yang ini misal saya nantinya akan memakai 10 dan 11. Nah, jadi mereka berdua itu nantinya mereka berdua ini masih satu blok subnet. Langsung aja kita konfigurasi di PC satunya, terus kita pergi ke desktop, lalu kita pilih yang IP configuration. Nah, di sini misal saya akan memakai dari blok subnet yang pertama, dari IP yang oke, langsung aja 10. Kemudian kita menggunakan subnet mask yang di sini 224. Jadi tadi kita menggunakan blok subnet yang pertama ini, yang kita pakai yang 10. Untuk subnet masknya kita bisa tulis 255.255.255.254. Kita lanjut konfigurasi yang PC 2. Kita pergi ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini misal saya akan memakai 10 subnet masknya seperti yang tadi. Kemudian kita silang. Nah, selanjutnya kita akan coba ping nih dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa buka PC satunya, lalu kita pergi ke desktop, terus kita pergi ke command prompt. Kita ping di IP 2-nya, yaitu 10.10.10.11. Ini kita enter. Nah, maka di sini sudah reply from PTL. Jadi ini sudah bisa saling komunikasi. Dan juga mereka berdua ini menggunakan blok subnet yang sama. Misal nih, di sini saya akan membuat satu lagi. Saya akan menambahkan switch di sini. Terus saya akan tambahkan 3 PC lagi. Langsung saja kita hubungkan dengan kabel otomatis. Untuk yang di sini saya akan menamainya ini G. Nah, seperti tadi kita akan memasang IP-nya dulu di PC 3. Nah, kali ini kita akan menggunakan blok subnet yang kedua, yaitu yang ini. Ini yang ketiga. Langsung aja kita pergi ke desktop, lalu IP configuration, lalu IP address-nya. Ini merupakan blok subnet yang tadi kedua, kan kedua ini kan tadi blok subnet pertama, dan kali ini kita menggunakan blok subnet yang kedua. Untuk subnet masknya kita kemudian di sini untuk yang PC 4 kita juga akan pasang IP-nya. Kali ini IP-nya, lalu subnet masknya seperti tadi. Lalu di PC 5 itu kita akan memakai yang 10.10.10.35. Lalu untuk subnet masknya sama seperti tadi. Nah, oke, langsung aja kita akan cek ping dari PC 3 misal ke PC 4. Jadi PC 4 itu kan IP-nya 34. Oke, langsung aja kita ke command prompt.
lalu kita pin 10 jika sudah enter. Nah, di sini sudah TTL atau sudah rata ya teman-teman, karena di sini kita juga menggunakan satu blok yang sama antar PC 3, PC 4, dan PC 5. Nah, sekarang gimana nih kalau IP yang ada di area atau daerah yang ini ingin mapping yang di daerah yang ini? Mereka berdua beda blok subnet. Kalau beda blok subnet itu mereka nggak bisa saling komunikasi. Makanya itu kita membutuhkan bantuan dari router. Nah, kali ini kita akan menggunakan router yang ini. Kita tambahkan router di sini. Kemudian langsung saja kita hubungkan dari router ke switchnya, terus juga dari router ke switch yang bagian sini. Nah, di sini terdapat tulisan FA0/0 nih, atau FA0 itu adalah interface. Kalau misal punya kalian nggak muncul, kalian bisa pergi ke option, terus preference, lalu di bagian show device name labels itu kalian bisa channel saja. Nah, jadi intinya di router ini dia ada dua interface atau dua jalur, FA0/0 jalur ke kelompok yang ini, FA0/1 itu bagian yang kelompok yang ini. Nah, kita akan konfigurasi di setiap jalurnya. Langsung aja kita buka routernya. Kita bisa buka ke config. Nah, terus di sini sudah ada interface-nya nih. Kita ke yang FA0/0 dulu, yang mengarah ke sini. Kita klik yang ini. Jadi kan FA0/0 dia mengarah ke sini. Nah, ini menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu blok subnet yang ini. Jadi di router arah interface /0 itu kita pasang IP kita pasang IP 10 misal punya saya titik 1, terus subnet masnya itu 224. Nah, IP ini nantinya akan menjadi gateway atau gerbang. Nah, oke, di interface FA0/0 sudah. Kita lanjut ke FA0/1 yang mengarah ke kelompok ini. Oke, langsung aja. Ini mereka menggunakan blok subnet yang kedua nih. Nah, yaitu blok subnet yang ini. Tadi kan IP-nya 33, 34, 35. Nah, misal untuk gateway-nya saya akan menggunakan yang 36. Subnet mask-nya sama seperti ini. Nah, kita sudah konfigurasi di setiap jalur routernya. Setelah itu dari IP yang tadi kita konfigurasi, kita akan menjadikannya sebagai gateway di setiap PC-nya. Oke, kita ke PC 1 dulu. Kita pilih IP configuration. Nah, untuk default gateway-nya kita masukkan IP yang tadi, yang di FA0/1. FA0/0 tadi kan IP-nya 10.10.10.1. Jadi kita klik aja 10. Terus sama juga di PC 2 kita pasang gateway-nya 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita konfigurasi di PC 345 dengan gateway FA0/1 yang mengarah ke sini. Oke, langsung aja kita PC 3 dulu. IP configuration, terus default gateway-nya tadi 10.10.10.10.36. Jika sudah, kita lanjut ke PC 4. Kita pilih IP configuration. Lalu di sini lanjut ke yang PC 4. Untuk default gateway-nya itu 10.10.10.36. Jika sudah, kita bisa langsung ke yang ke PC 5. Nah, PC 345 sudah teman-teman.
Nah, tapi kalian bisa lihat kenapa yang di sini masih merah, sedangkan kalau terhubung itu kan tandanya hijau. Nah, ini kita bisa pergi ke routernya nih. Di setiap FA-nya ini masih belum on nih teman-teman. Jadi di sini kita bisa on kan saja terlebih dahulu. Kita on. Nah, kalian bisa lihat di sini berwarna hijau. Sama juga untuk yang jalur 0/1 kita on. Nah, ini sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, selanjutnya kita akan cek ping nih. Kalian bisa menggunakan ping seperti tadi atau bisa kirim surat. Nah, ini pastikan dulu dari yang kelompok ini mereka berada dalam satu subnet yang sama. Apakah bisa ping? Pastinya sudah bisa teman-teman. Nah, ini bisa terlihat successful. Sekarang gimana nih kalau kelompok yang ini dengan kelompok yang ini, mereka kan beda blok subnet ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena tadi kita sudah menghubungkannya menggunakan router, kita meminta bantuan router. Nah, misal yang ini dari PC 2 ke PC 3, nah maka di sini sudah successful, walaupun kelompok yang ini dengan yang ini berbeda blok subnet. Nah, misal kalau punya kalian violet, itu biasanya masih proses teman-teman, kalian bisa tunggu aja sebentar, terus bisa dicoba lagi untuk kirim surat, maka itu pasti sudah successful. Oke, saya rasa cukup saja untuk kali ini, kita akan lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.